Oke. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Bapak putus-putus gak? Enggak. Oke, baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Gimana kabar-kabar teman semuanya? Kabarnya gimana semuanya? Baik. Terus dijaga kesehatannya, dijaga semuanya, diperhatikan makanan-makanannya biar terus sehat. Ya. Oke, baik. Adapun insya Allah pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi kita, yaitu materi sejarah kebudayaan Islam, khususnya untuk kelas 4. Sebelum Bapak menyampaikan, seperti biasa Bapak buka terlebih dahulu pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oke, silakan dibuka buku paketnya. Di pertemuan lalu Bapak sudah sampaikan seputar dakwah Rasulullah SAW secara terbuka atau secara terang-terangan. Ya. Tentu, ya, dakwah Rasulullah ini mendapatkan banyak sekali tantangan, baik tantangan dari keluarganya maupun tantangan dari tokoh-tokoh kaum kafir Quraisy. Di antaranya siapa keluarganya? Yaitu Abu Lahab. Abu Lahab biasa. Ya, oke, boleh yang ini boleh dinonaktifkan dulu audionya. Kalau belum berbicara boleh dinonaktifkan. Nanti ketika berbicara baru diaktifkan. Oke, boleh dinonaktifkan dulu. Yang bagian bawah speaker. Oke, Bapak dulu yang berbicara ya. Jadi ketika dakwah Rasulullah SAW dilakukan secara terang-terangan, banyak ancaman yang beliau hadapi. Beliau diancam, bahkan beliau hampir diancam untuk dibunuh. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW, tapi beliau tetap teguh, tetap kuat pendiriannya, tetap semangat dalam mendakwahkan agama Islam. Ya, beliau tidak takut, karena kenapa? Karena beliau tahu, Rasulullah tahu bahwasanya Islam adalah ajaran yang benar, ya, yang dibawakan oleh beliau, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karenanya ketangguhan baginda Nabi, keberanian baginda Nabi juga seharusnya dimiliki oleh kita-kita semua sebagai seorang muslim dan muslimah. Ya, harus berani dalam menegakkan kebenaran. Jangan sampai kita takut dalam menegakkan kebenaran. Itu bahaya. Ya, harus berani kita. Mencegah dari perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Nah, adapun insya Allah Bapak buka dulu bukunya. Kelihatan nggak? Atau masih proses? Kelihatan. Kelihatan? Udah kelihatan dong? Oke, baik. Silakan dibuka buku paketnya sesuai dengan halaman yang Bapak tampilkan. Kemarin kita sudah di awal-awal sudah belajar tentang dakwah Nabi Muhammad SAW pada masa permulaan. Yang mana beliau berdakwah secara pertama-tama beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Pak, berapa lama dakwah secara sembunyi-sembunyi? Ayo, berapa? Kemarin terakhir sudah Bapak sampaikan berapa lama? 3 tahun. Oke, 3 tahun. Bagus. Ya. Nah, jadi dakwah Nabi Muhammad SAW di awal mula itu secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Pak, dakwahnya ke siapa? Ke keluarga-keluarganya. Istri Rasulullah Khadijah, keponakannya Ali bin Abi Thalib, ya, ke ayahnya, ya, ke saudara-saudaranya, maaf, ya, ke saudara-saudaranya. Ya, dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Namun banyakkah dari mereka yang masuk Islam? Alhamdulillah beberapa mereka ada yang menerima. Namun ada juga yang menolak dari golongan keluarganya. Ya, jangan dicoret-coret ya. Nah, adapun dakwah secara sembunyi-sembunyi, yang pertama dakwah kepada keluarganya yang tadi Bapak sampaikan. Adapun yang kedua dakwah kepada sahabatnya. Siapa sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling dekat? Ada yang tahu?
Abu Bakar. Oke, Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini adalah sahabat Nabi Muhammad SAW dari kecil. Beliau orang yang dermawan, kaya, namun beliau tetap dermawan. Ya, nah Abu Bakar ini beliau orang yang giat dalam menyampaikan agama Islam kepada para sahabat-sahabatnya. Ya, jadi inilah salah satu sahabat yang luar biasa, yang senantiasa, yang terus mendampingi Rasulullah SAW dalam mendakwahkan agama Islam, dalam mengajarkan agama Islam. Oke, kemarin kita sini sudah, ya. Kemudian terakhir, Bapak minta, ya Bapak juga di minggu yang lalu Bapak sudah sampaikan dakwah Nabi Muhammad SAW secara terbuka, secara terang-terangan. Secara terang-terangan. Jadi setelah tadi dakwah secara sembunyi-sembunyi 3 tahun, kemudian turun ayat Allah, turun wahyu Allah, turun firman Allah di surah Al-Hijr ayat 94. Sebelumnya ada yang mau baca surah Al-Hijr ayat 94 dan artinya? Akan diaktifkan audionya. Boleh? Ayo, mari. Al-Hijr. Oke, silakan dibaca Naila. Dari Auzu. Dari yang baca Al-Hijr. Ayo Naila, come on. Inayah, maaf. Naila. Inayah, silakan Inayah. Asifah. Baca dari A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Oke, baik. Terima kasih, Inayah. Nah, jadi setelah turunnya wahyu Al-Quran di surah Al-Hijr 94 yang tadi dibacakan oleh saudari Inayah, maka Rasulullah segera mengambil tindakan untuk menyampaikan agama Islam secara terang-terangan, secara terbuka, secara jelas kepada masyarakat Quraisy pada saat itu. Pak, apakah diterima? Ayo, diterima atau enggak sama masyarakat Quraisy? Ya. Beberapa ada yang menerima, namun banyak juga yang menolak. Bahkan banyak juga yang mengancam dakwah Nabi Muhammad SAW. Apakah beliau takut? Ya, tentu sebagai manusia beliau juga takut, tapi beliau tetap memperjuangkan, tetap yakin dengan dakwah yang disampaikan. Oke, di sini kemarin sudah disampaikan yang Bapak melalui video YouTube bagaimana Rasulullah berdakwah kepada kaum kafir Quraisy, ya, kepada kaum Quraisy yang beliau mengumpulkan masyarakat Quraisy, ya, kemudian menyampaikan. Nah, beliau mengumpulkan masyarakat Quraisy di Bukit Sofa. Kenapa? Ya, kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah agama Islam, ya, menyampaikan apa itu keimanan kepada mereka. Jadi di Bukit Safa Rasulullah mengumpulkan, kemudian menyampaikan kepada masyarakat Quraisy pada saat itu. Nah, jadi namun ketika menyampaikan, nah lagi-lagi pamannya ini, ya, yang bernama Abu Lahab. Nah, Abu Lahab ini selalu mengancam, selalu menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan beliau berteriak, beliau mengancam, beliau mencaci maki dan marah-marah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang dilakukan Abu Lahab. Ya, ketika Nabi Muhammad menyampaikan dakwah agama Islam secara terbuka. Ya, adapun berdakwah kepada keluarganya Nabi Muhammad secara terbuka. Ya, dengan apa, Pak? Yaitu dengan mengumpulkan keluarganya di dalam sebuah rumah. Ya, mengajak paman-pamannya dan kerabatnya untuk memeluk agama Islam, ya, di rumah Nabi Muhammad SAW. Namun lagi-lagi ditentang oleh Abu Lahab, ditentang oleh pamannya. Ya, demikian. Nah, kemarin kita sampai sini sudah. Sekarang Bapak kita masuki ke sebab-sebab kaum kafir Quraisy menentang ajaran agama Islam. Sebelumnya Bapak mau minta Saudara Munzir, silakan dibaca untuk
bagian sebab-sebab kaum kafir Quraisy tentang ajaran agama Islam. Yang cari. Oke, silakan. Teman-teman yang lain disimak dan dilihat. Kamu kan senyap kalau disuruh baca kaget tuh. Enggak ada. Bagaimana Munzir? Oke, kalau belum, Bapak alihkan dulu ke yang lain ya. Ilza, silakan Ilza. Di halaman 8. Nabi Muhammad SAW mulai mendapatkan kecaman, penolakan, hinaan, bahkan ancaman penganiayaan dan pembunuhan. Sejak beliau melaksanakan dakwah secara terang-terang, penentang Nabi Muhammad SAW sangat banyak. Ada penentang dari kerabatnya sendiri, dan ada pula dari pemuka-pemuka suku Quraisy lainnya. Beberapa tokoh kaum Quraisy yang sangat menentang dakwah Nabi Muhammad SAW antara lain Abu Lahab, paman kandung Nabi Muhammad SAW, Ummu Jamil, istri Abu Lahab, Abu Sufyan bin Harb, Hindun bin Utbah, istri Abu Sufyan, Zainab bin Al-Harits, Walid bin Muqriyah, Umayyah bin Kaflah, dan lain-lainnya. Banyaknya penentang yang menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW menjadikan Islam sangat sulit berkembang di kota Mekah. Oke, baik. Terima kasih Ahmad Ilza. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah kepada masyarakat Quraisy secara terbuka, beliau mendapatkan ancaman. Yang tadi Bapak sampaikan, penolakan, hinaan, bahkan Rasulullah diancam untuk dibunuh. Ya, itu parahnya kaum kafir Quraisy. Ya, jadi, namun apakah Nabi Muhammad SAW mundur? Tidak. Ya, beliau tetap menyampaikan dan mendakwahkan agama Islam. Ya, beliau tetap melakukan atau menyebarkan agama Islam walaupun banyak tantangan dari keluarganya sendiri, dari kerabatnya sendiri. Siapa Pak? Seperti Abu Lahab, pamannya Nabi Muhammad. Ya, itu menentang ajaran agama Islam dan pemuka-pemuka Quraisy lainnya. Nah, tadi Ilza sudah baca bahwasanya dengan penentangan-penentangan yang terjadi, maka Nabi Muhammad itu agak sulit untuk menyampaikan agama Islam di wilayah Mekah. Di kota Mekah karena banyak kaum kafir Quraisy yang menolak, karena banyak kaum kafir Quraisy yang mengancam, bahkan keluarganya sendiri, yaitu Abu Lahab maupun Abu Jahal yang menentang. Maka di sini Islam sulit berkembang di kota Makkah, di kota kelahiran Nabi Muhammad SAW. Baik, sekarang Bapak minta coba Saudari Nur Hidayati Lua dibaca untuk bagian yang pertama. Ya, persaingan kekuasaan. Yang halaman berapa, Kak? Yang di halaman 9 setelahnya. Adapun alasan kaum kafir Quraisy, kaum Quraisy. Halaman persaingan kekuasaan. Ini di layar kelihatan kan? Saya tandai. Nah, adapun alasan kaum kafir Quraisy, kaum Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun alasan Quraisy lain sebagai berikut. Tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Mereka menyangka Nabi Muhammad tahu ingin mengambil kaum Quraisy. Mereka menantang seruan Islam karena membawa Islam berarti tunduk pada Bani Abdul Thalib, padahal mereka ingin masing-masing Bani berkuasa. Salah orang yang takut kehilangan kekuasaan
adalah paman Nabi Muhammad SAW sendiri, Abu Lahab. Oke, baik, terima kasih. Ya, Nur Hidayatillah. Jadi, kenapa sih kaum kafir Quraisy menolak, ya, nggak mau menentang ajaran agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad? Karena mereka mengira bahwasanya Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah sebagai bentuk persaingan kekuasaan. Ya, jadi mereka ini kaum kafir Quraisy belum bisa membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Rasulullah menyampaikan agama Islam, bukan Rasulullah pengen mengambil kekuasaan, bukan. Tapi Rasulullah ingin kaum Quraisy itu menjadi bagian orang-orang yang benar. Karena Rasulullah menyampaikan kebenaran. Rasulullah peduli kepada mereka karena Rasulullah pengen masyarakat Quraisy itu bisa sama-sama memeluk agama Islam dan bisa sama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka pola pikirnya berbeda. Mereka berpikir bahwasanya ini saya harus bersaing. Nanti Muhammad menguasai wilayah Mekah dong. Kalau sekiranya agama Islam saya pegang. Nah, makanya inilah yang menjadi sebab persaingan kekuasaan. Mereka masih menganggap bahwasanya Nabi Muhammad menyampaikan untuk mendapatkan kekuasaan di wilayahnya. Sebenarnya tidak. Nabi Muhammad SAW diturunkan ke muka bumi, ya, itu untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan agama Allah yang benar, agar manusia menjadi orang-orang yang selamat, tidak tersesat di dunia maupun di akhirat. Seperti itu, ya. Jadi yang pertama karena persaingan kekuasaan. Adapun yang kedua, coba Bapak minta kepada Saudara Rimba baca. Teman-teman yang belum belum berbicara, silakan di mute dulu ya suaranya. Benar Rimba? Aman? Koneksinya bisa? Oke, kalau belum kita alihkan ke yang lain dulu. Coba Khairul Adli. Aktifkan dulu suaranya Khairul Adli. Oke, silakan dibaca. Nah, setelahnya bersamaan hak. Bersamaan hak antara bangsawan dan hamba sahaya. Ajaran Islam tidak membedakan antara golongan bangsawan dan hamba sahaya. Islam menyamakan bertabat semua orang-orang yang lebih mulia adalah orang yang paling tinggi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan bangsawan Quraisy dirinya paling tinggi pada masa itu. Para bangsawan Quraisy memiliki budak atau hamba sahaya untuk dipekerjakan. Budak itu dapat diperjualbelikan sebagaimana sahaya dipekerjakan. Memperjualbelikan hewan, para budak dianggap manusia hina dan mempunyai derajat yang sangat rendah sehingga mereka diperlakukan dengan sewenang-wenang. Ketika Muhammad SAW mengajarkan persamaan derajat, maka para bangsawan Quraisy itu sangat menolak karena mereka tidak mau derajatnya disejajarkan dengan budak dan takut kehilangan hak-hak
istimewa dalam masyarakatnya. Oke, baik. Terima kasih, Yaza. Jadi yang kedua ini persamaan hak antara bangsawan dan hamba sahaya. Kenapa sih kaum kafir Quraisy itu menolak ajaran agama Islam? Karena mereka tidak mau disamakan. Mereka menganggap bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mulia. Mereka nggak mau disamakan dengan budak. Nah, Bapak kasih gambaran. Ya. Contoh doang, ilustrasi. Teman-teman bisa dilihat. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan ya? Gambar. Oke, jadi ini gambaran. Jadi masyarakat Quraisy pada saat itu mereka memiliki budak. Budak itu manusia ya. Budak itu manusia. Nah, manusia itu bisa dijual beli. Udah kayak barang. Barang teman-teman kan kalau barang beli makanan, beli dong 2.000. Kemudian diambil. Nah, sama. Ketika itu di masa bangsa Arab jahiliyah yang bodoh itu, ketika masa kebodohan itu, nah mereka masih banyak budak-budak. Jadi manusia itu dijual belikan seperti halnya barang. Ya. Jadi mereka nggak mau haknya disamakan antara budak dengan orang-orang yang bangsawan. Karena mereka menganggap bahwasanya saya itu orang hebat, saya itu orang istimewa. Nggak mau saya disamakan sama orang-orang yang budak yang dijual belikan. Nah, maka dari sini mereka itu menolak bahwasanya terhadap ajaran agama Islam. Kenapa, Pak? Karena ajaran Islam itu menganggap bahwasanya kita semua itu sama. Bapak nggak merasa paling baik, Munzir nggak merasa paling baik, Hafiz Kian nggak merasa paling baik, Khairul Adli nggak merasa paling baik, Farhana nggak merasa paling baik, Abdullah Yusuf, Gustaf, Inayah, dan teman-teman yang lain tidak merasa paling baik. Tapi apa yang kita dinilai oleh Allah? Yang dinilai adalah ketakwaan kita. Yang dinilai ada ibadah kita kepada Allah. Ketaatan kita kepada Allah. Semakin kita sering menjalankan perintah-perintah Allah, sholat 5 waktu dan tepat waktu, kemudian kita melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, puasa di bulan Ramadan, kemudian membayar zakat, mencegah dari hal-hal yang buruk, tidak mengkonsumsi hal-hal yang dilarang oleh Allah, menjauhkan hal-hal yang Allah larang, maka insya Allah nilai ketakwaan kita akan baik. Dan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala akan baik. Menjadi bagian dari orang-orang baik. Di sini ada yang mau jadi bagian orang-orang yang buruk? Ada atau enggak? Enggak bakal ada yang mau. Karena kita semua pengen berharap pasti menjadi bagian orang-orang yang baik. Yang nantinya dibawa oleh Allah, diarahkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang di sini mau masuk surga? Saya. Ada yang mau masuk surga? Coba masuk surga, angkat tangan. Ya, harus semuanya harus. Ya. Tapi kita nggak tahu apakah kita semua bakal langsung masuk atau mungkin nanti kita dibersihkan dulu, dikucek-kucek, ya, atau digosok-gosok. Kita nggak pernah tahu. Yang penting, ya, kita melakukan hal-hal yang baik. Kita melakukan ibadah kepada Allah. Jangan lupa untuk terus dijalankan. Oke, baik. Makasih tadi yang dibacakan oleh siapa tadi? Maaf, Khairul Adli. Ya, makasih Khairul Adli. Oleh selanjutnya bisa dilanjutkan. Bapak tampilkan lagi bukunya, slide-nya. Di bagian takut akan hari kematian. Coba Bapak minta Farhana untuk membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Takut akan hari kebangkitan. Agama Islam mengatakan bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Hidup yang sesungguhnya adalah hidup sesudah dibangkitkan dari kematian pada hari kiamat. Sesudah hari kiamat, kelak seluruh manusia akan dibangkitkan dari kuburnya dan semua perbuatan manusia akan dihitung. Perbuatan baik akan dibalas dengan surga. Sedangkan perbuatan buruk akan dibalas dengan neraka. Lanjut. Orang-orang Quraisy tidak dapat menerima hal-hal seperti itu. Mereka tidak mau percaya akan
dibangkitkan lagi sesudah mati. Mereka takut memeluk agama Islam karena jika hari pembalasan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar ada, maka kelak di hari kiamat akan mendapat siksa karena selama hidup mereka selalu berbuat dosa. Inilah sebabnya mereka menentang ajaran Islam. Oke, baik. Terima kasih Farhana. Jadi di sini masyarakat Quraisy kenapa menolak ajaran agama Islam? Karena mereka takut akan adanya hari kebangkitan. Mereka takut bahwasanya nanti di akhirat kelak kita yang mati ini bakal dihidupkan lagi. Teman-teman, kita semua yakin bahwasanya kita setelah mati nanti kita akan dihidupkan lagi. Dan kita akan dikasih lihat tuh catatan-catatan perbuatan kita selama di dunia. Kalau baik, ya Allah akan kasih surga. Ya Allah akan hitung itu semua. Kalau kita kebiasaannya buruk, ya kita mencaci teman atau mungkin menghina teman, merusak mainan teman selalu dan tidak mau meminta maaf, bisa jadi perbuatan-perbuatan buruk itu nanti Allah hisab, Allah hitung, kemudian mengarahkan kita kepada nerakanya Allah. Ya, maka dari kita harus lakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kita menolong ya, tetangga atau mungkin lingkungan atau mungkin hewan-hewan. Ya, pokoknya apapun yang kita lakukan selama di dunia pasti Allah catat yang baik maupun yang buruk. Nah, semuanya akan dihisap dan dihitung oleh Allah. Dan inilah yang ditakuti oleh kaum kafir Quraisy. Kaum Quraisy takut mereka akan hari kebangkitan. Apalagi mereka takut pada hari kiamat. Ya, kiamat itu pasti terjadi. Kita yakini sebagai seorang muslim ada rukun iman yang harus diyakini adalah kiamat. Kiamat itu pasti terjadi. Kapan? Kita nggak tahu. Yang penting kita mempersiapkan amal soleh. Apa itu amal soleh? Pahala. Kita lakukan kebaikan-kebaikan. Nah, di sini ada ilustrasi. Ada bencana ya. Bencana alam. Nah, di sini kemudian nauzubillah min zalik ya. Ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di sini serem sekali ya. Nah, di sini ini merupakan sebuah bencana. Nah, bencana seperti ini merupakan bagian atau termasuk kepada kiamat kecil. Ya, ketika ada gunung meletus. Nah, itu termasuk kiamat kecil. Ya. Kiamat besarnya kapan? Nanti ya ketika Allah Subhanahu wa taala tentukan, maka nanti terjadi kiamat besar. Nah, kalau kiamat besar itu maka seluruh alam, seluruh makhluk, segala benda yang ada di bumi maupun di galaksi lain-lainnya akan hancur. Tata surya akan hancur. Matahari akan hancur. Pak, ada tanda-tandanya nggak? Ada. Ya. Biasanya kita pelajari di mata pelajaran akidah. Tandanya apa? Salah satunya matahari ya terbit di bagian barat sebaliknya. Ya. Oleh karenanya tinggal kita mempersiapkan amal ibadah kita. Nah, jadi mereka ini kaum kafir Quraisy, mereka takut. Mereka tidak mau percaya kepada hari kebangkitan setelah mati. Ya, kenapa, Pak? Ya karena mereka takut kalau perbuatan mereka harus dihitung. Karena yang mereka lakukan di dunia itu sering melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya, sehingga mereka takut nantinya mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala karena selalu berbuat dosa. Itulah sebab kenapa orang kafir Quraisy itu menentang. Tadi yang pertama apa? Yang pertama yang paling atas. Ya, karena merasa dengan kekuasaan. Yang kedua, kenapa masyarakat Quraisy menolak? Karena persamaan hak antara bangsawan dan hamba sahaya. Yang ketiga, kenapa kaum kafir Quraisy menolak? Takut akan hari kebangkitan. Takut hari kebangkitan. Kenapa? Kok takut akan hari kebangkitan? Karena karena di hari kebangkitan itu ada hari perhitungan. Akan dihisap setiap amal perbuatan kita. Sedangkan orang-orang kaum kafir Quraisy itu selalu berbuat perbuatan yang buruk, perbuatan yang banyak mengandung dosa, sehingga mereka takut akan hari kebangkitan. Oke, sekarang Bapak minta masih ada 2 lagi. Coba Randy Arta dibaca bagian yang ini.
Gimana Randy? Cak? Meninggalkan agama nenek moyang yang terkenal sangat kuat memegang istiadat dan kebiasaan turun-temurun. Demikian pula dalam hal keyakinan dan beribadah, mereka takut akan tindakan itu berani melanggar ketentuan nenek moyang mereka, walaupun ketakutan dan kebiasaan itu belum tentu benar. Oke, baik, makasih. Jadi di bagian yang keempat dan kelima, yang pertama yaitu takut meninggalkan agama nenek moyang dan larangan menyembah dan memperjualkan berhala. Jadi yang keempat ini meninggalkan agama nenek moyang, mereka takut. Mereka percaya terhadap kebiasaan-kebiasaan nenek moyang mereka yang salah. Ya, kebiasaan yang salah itu nggak boleh dilanjutkan. Ya, tidak boleh dibenarkan. Kalau salah ya salah. Kalau betul ya betul. Ya, namun masyarakat Quraisy ini mereka masih menganggap bahwasanya hal itu agama nenek moyang mereka itu betul. Ya, sebenarnya itu salah. Adapun yang terakhir yaitu larangan menyembah berhala. Ya, larangan menyembah dan memperjualkan berhala. Di dalam Islam tidak ada yang berhak disembah selain siapa? Selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun di ajaran masyarakat Quraisy itu mereka percaya untuk menyembah berhala. Ya, sehingga di sini mereka takut karena larangan agama Islam yang melarang bahwasanya kebiasaan menyembah berhala itu adalah salah, dan mereka yakin itu adalah, dan orang-orang kafir Quraisy mereka yakin itu merupakan kebiasaan nenek moyang mereka yang baik. Nah, Islam sudah memperbaiki, namun banyak dari mereka yang menolak. Nah, makanya mengapa mereka menolak? Di antaranya karena larangan menyembah dan memperjualkan berhala. Berhala itu seperti ini, patung. Ya, patungnya dibuat oleh orang itu sendiri. Kemudian setelah itu patung ini malah dijadikan sembah. Diberikan sesajenan, diberikan makanan. Kira-kira patung ini bisa makan atau enggak? Enggak. Ya, namanya patung ya nggak bisa. Apalagi kalau patung diyakini patungnya bisa memberikan rezeki. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai kita malah musyrik. Musyrik itu salah satunya yaitu menduakan Allah. Yakin bahwasanya ada kekuatan yang diberikan selain dari Allah. Ya, jangan sampai kita menjadi bagian-bagian dari orang-orang yang musyrik. Nah, sekarang hati-hati teman-teman. Teman-teman yakin nih, wah ini ada batu nih. Batunya bisa menyembuhkan saya, bisa menyembuhkan saya dari sakit. Ya, hati-hati. Ya, harus dijaga keimanan kita. Ya, yang menyembuhkan itu hanya Allah. Ya, mungkin ada perantara-perantaranya seperti obat itu menjadi perantara, dokter menjadi perantara, namun yang mengobati semua penyakit kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun di sini ada latihan. Ya, ayo berlatih. Nah, tadi setelah kita simak, di sini ada 2 poin aja. Mengapa kaum Quraisy takut terhadap adanya hari kiamat? Yang tadi ya, kenapa kaum kafir Quraisy takut terhadap hari kiamat, dan bagaimana sikap kamu terhadap adanya hari kiamat itu? Nah, sikap kamu gimana nih? Hari kiamat pasti datang. Hari kiamat pasti ada. Tapi bagaimana sikap kita akan menghadapi hari kiamat yang belum ditentukan waktunya itu? Kita nggak tahu. Nah, silakan nanti dikerjakan oleh teman-teman 2 latihan ini, di foto jelas, kemudian dikirim ke Bapak. Demikian. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Belum ditutup? Jelas? Halo, apa? Disalin nggak? Yang tadi, yang soal 2 itu disalin. Kemudian dijawab di buku tulis. Kak, Mas? itu disalin. Yang mana? Kak, yang mana disalin? Halaman 10 disalin. Oke, Bapak dulu ya lagi ya. Oke, dikerjakan. Jadi di sini di halaman 10 ada soal. Ada 2 soal, ayo berlatih. Kelihatan ya? Jadi 2 soal ini teman-teman tulis dulu di buku tulis.
kemudian nanti dijawab. Ditulis, nanti dijawab. Jawabannya masing-masing aja. Ya, kira-kira kenapa sih kaum kafir Quraisy kok takut sih akan hari kematian? Nah, tadi Bapak sudah jelaskan tentang hari kiamat, kenapa kaum kafir Quraisy takut. Ada tadi ya di atas. Kemudian, gimana nih sikap kita ya terhadap adanya hari kiamat? Nah, sikap kita gimana nih sebagai seorang muslim? Mempersiapkan ibadah, mempersiapkan amal soleh, mempersiapkan banyak pahala, kemudian meyakini adanya hari kiamat dan lain-lain. Nah, itulah sikap seorang muslim. Yang lain-lain juga boleh. Demikian, ada lagi? Jelas? Jelas ya? Ya, nanti bagi teman-teman yang belum bergabung, nanti bisa melalui video rekaman yang Bapak nanti upload di YouTube. Dan catatan buat teman-teman yang lain, nanti ketika proses belajar ke depannya, baik itu melalui Zoom atau media yang lain, tetap auratnya tertutup. Ya, celananya diperhatikan, pakaiannya terutama yang menutup aurat, ya, yang sopan, yang menutup aurat, dan celananya juga diperhatikan. Ya, kalau bisa, kalau Bapak biasanya sebelum belajar itu biasanya berwudu dulu, wudu seperti sholat, ya, dan minta doa kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam belajar. Ya, demikian ya yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Boleh sebelum kita tutup foto bersama dulu ya. Foto bersama 3. Sebentar jaringannya agak bermasalah nih. Saya putus-putus nggak? Iya. Iya. Putus-putus. Putus. Oke, biasa ya. Nama apa? Maaf, ini kalau online terkadang kendalanya seperti ini. Oke. Teman-teman belum kelihatan semua. Oke. Ilza belum kelihatan, Ufa belum kelihatan, Nur Hidayah belum kelihatan. Oke, suaranya terputus-putus ya. Oke, boleh 1, 2, 3. Ditampilkan wajahnya 1, 2, 3. Oke, baik, makasih. Nanti Bapak hasilnya Bapak kirim ke grup. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus kerjanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya ya. Ya, semangat. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya. Boleh meninggalkan pertemuan. Baca